Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami sungguh bersyukur atas semua yang kami alami di dalam kehidupan kami. Baik suka atau duka, baik pergumulan, kami selalu bersyukur karena firman Tuhan senantiasa menguatkan kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Mologodorun roham diari hagogotan lamoroma gugum. Tawar hati hanya mengecilkan kekuatan. Ketika kita makan namun tidak dapat kita rasakan sedikit pun rasa dari makanan tersebut, sepertinya semuanya rasanya tawar, hambar, atau kita tidak dapat mencium apapun, membuat kita menjadi was-was, bahkan tidak sedikit yang menjadi cemas. Mungkin kena paparan virus yang sedang melanda dunia, yaitu COVID-19 saat ini. Sebelum masa-masa sekarang, jika dulu kita merasa tidak bisa merasa atau hambar, mungkin kita hanya merasa hanya flu biasa. Dan di zaman sekarang, di masa sekarang, jika hal itu terjadi, sesegera mungkin mari kita melakukan tes, memeriksakan diri, memastikan apakah kita dalam keadaan positif atau negatif. Jika hasilnya negatif, akan memberi kelegaan dan tetap menjaga protokol kesehatan dan asupan makanan yang sehat untuk tetap dalam kondisi yang prima. Tetapi jika hasil pemeriksaannya positif terpapar COVID-19 dan harus dirawat di rumah karena rumah sakit dan tempat isoman yang sudah penuh, maka jangan izinkan hatimu ikut tawar. Jika penciuman dan indera perasa kita hambar, tawar, tapi jangan izinkan hatimu juga ikut menjadi tawar hati. Jika hati tawar atau tawar hati, maka semuanya akan menjadi semakin memberatkan kita. Situasi yang sulit sekarang ini, mari kita kelola hati kita untuk tetap bersuka cita walau kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi dalam menjaga kesehatan kita. Masa-masa sulit bisa bermanfaat. Masa itu bisa menunjukkan kepada kita siapa kita sebenarnya. Karakter seperti apa yang kita telah kembangkan dalam diri kita sendiri. Selain itu, masa-masa sulit bisa menolong kita bertumbuh lebih kuat. Ketika Yeremia mengajukan pertanyaan kepada Allah karena kesulitan yang dia hadapi, Allah bertanya, bagaimana dia bisa berharap untuk menghadapi tantangan besar jika tantangan kecil saja melelahkannya? Jangan mengeluh tentang masalah-masalah kita. Kesukaran yang kita hadapi sekarang melatih kita untuk kuat menghadapi situasi yang lebih sulit yang akan kita hadapi kelak. Tawar hati tidak akan datang kepada kita jika kita mengucap syukur dalam segala hal sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jika tawar hati hanya melemahkan kita, menguras tenaga kita, terlebih ketika keadaan kesesakan menimpa kita. Sebaliknya, bersyukur akan menambah semangat, menambah kekuatan bagi kita dalam menjalani setiap keadaan dan kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Sahabat yang baik hati, terlebih saudara-saudara yang sedang sakit, yang sedang dalam pergumulan, yang sangat berat, yang juga bagi kita semua yang harus berada di dalam rumah dan di rumah sakit, tetaplah semangat. Jaga hati, kelola suasana hatimu supaya tetap bergembira. Terlebih berusaha untuk bersyukur atas setiap yang kita hadapi saat ini. Pandanglah bahwa apapun yang kita hadapi saat ini adalah sebagai cara Tuhan untuk mendewasakan iman kita, untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Jika kita saat ini masih dapat merasakan kehidupan yang dari Tuhan,
Hal tersebut yang pertama kita syukuri setiap waktu untuk kita beroleh kekuatan menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Semakin banyak kita bersyukur kepada Tuhan, maka akan berdampak kepada kekuatan kita secara jasmani maupun rohani. Tetapi jika tawar hati yang ada di dalam diri kita, maka akan melemahkan kita dalam menjalani waktu yang Tuhan anugerahkan. Bersyukurlah dan berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tetap semangat dan tetap jaga suasana hati kita bergembira di dalam Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa melihat segala sesuatu adalah sebagai cara Tuhan untuk mendewasakan kami, untuk membuat kami lebih kuat lagi menjalani setiap waktu ini. Berikan kepada kami hati yang gembira ya Allah, dan selalu bersyukur atas segala keadaan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.